Kadang, hidup bisa berubah hanya karena satu cerita. Bukan karena itu benar, tapi karena semua orang memilih untuk percaya. Bayangkan, namamu disebut di tengah kerumunan. Bukan untuk dipanggil, tapi untuk dihakimi. Tatapan mereka sama, dingin, yakin, tanpa ragu. Dan kamu bahkan belum sempat menjelaskan apapun. Ada bukti, ada cerita. Semuanya terlihat begitu nyata. Sampai kamu sendiri mulai bertanya, kenapa semua ini terasa seperti jebakan? Semakin kamu diam, kamu dianggap bersalah. Semakin kamu bicara, kamu dianggap berbohong. Sampai akhirnya, di saat semuanya sudah runtuh, seseorang datang. Tanpa banyak kata, tanpa emosi berlebihan, tapi cukup untuk membuat satu kampung terdiam. Dan di momen itu, kebenaran mulai terlihat. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Melainkan, siapa yang sebenarnya berbohong sejak awal. Kalau kamu ingin tahu bagaimana semuanya terbongkar dan apa yang terjadi setelahnya, ikuti ceritanya sampai selesai. Sebelum lanjut, absen dulu ya. Aku penasaran, kamu lagi nonton dari kota mana? Tulis di komentar hadir dari kota kamu. Jangan lupa juga bantu support dengan like dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus bikin cerita-cerita seperti ini. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe hari ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Sore itu seharusnya biasa saja. Klinik kecil di ujung jalan itu masih ramai seperti hari-hari sebelumnya. Kursi ruang tunggu hampir penuh. Beberapa pasien duduk dengan wajah lelah. Sebagian lagi menggenggam nomor antrean sambil sesekali melirik ke arah meja administrasi. Di balik meja itu, Ratih bekerja. Tangannya bergerak cepat, mencatat data pasien, mengecek berkas, lalu sesekali mengangkat kepala untuk tersenyum. Silahkan duduk dulu ya, Bu. Nanti dipanggil. Suaranya lembut, tenang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencolok. Ratih hanya menjalani hari seperti biasa. Namun di antara lalu lalang orang-orang, ada satu sosok yang berdiri diam, memperhatikan. Dimas. Ia tidak duduk, tidak mengambil nomor antrian, tidak terlihat seperti pasien. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Ratih. Ia melangkah mendekat, perlahan, tanpa terburu-buru, seolah sudah tahu kemana ia akan berhenti. Mas, sudah ambil nomor antrean? Tanya Ratih sopan tanpa menaruh curiga. Dimas tersenyum, senyum yang terlalu santai untuk orang yang baru pertama datang. Gak perlu, saya cuma mau tanya sebentar. Ratih sedikit ragu, namun tetap profesional. Kalau untuk konsultasi tetap harus daftar dulu ya, Mas. Dimas tidak menjawab langsung. Ia justru melangkah lebih dekat. Terlalu dekat. Namanya Ratih ya? Ratih terdiam sesaat. Kaget. Mas tahu dari mana? Dimas tersenyum tipis. Kamu sering di sini. Gak susah buat tahu. Percakapan itu terdengar biasa. Namun bagi Ratih, tidak. Ada sesuatu dalam cara Dimas berbicara yang membuatnya tidak nyaman. Kalau ada keperluan medis, silakan daftar dulu ya, Mas, kata Ratih, mencoba menjaga jarak. Dimas mengangguk pelan, namun tidak langsung pergi. Kerja di sini terus? Tanyanya lagi. Iya. Capek dong. Pertanyaan itu mulai terasa pribadi, tidak relevan, tidak perlu. Ratih mengalihkan pandangan. Maaf Mas, saya lagi kerja. Nada suaranya masih sopan, namun lebih tegas. Dimas akhirnya mundur sedikit. Namun sebelum berbalik, ia berkata pelan, nanti saya kesini lagi. Kalimat itu terdengar seperti janji, dan entah kenapa membuat Ratih merasa tidak nyaman. Hari itu berlalu, namun seperti yang ia katakan, Dimas kembali. Keesokan harinya, dan hari setelahnya, selalu dengan alasan yang berbeda, namun tujuan yang sama, mendekati Ratih. Kadang ia pura-pura bertanya soal jadwal dokter, kadang bertanya tentang obat, kadang hanya berdiri lama di depan meja,
tanpa tujuan jelas. Ratih mulai menyadari pola itu. Ia menjawab seperlunya, menghindari kontak mata terlalu lama. Tidak pernah memberi ruang untuk percakapan pribadi. Namun dari luar, yang terlihat justru berbeda. Beberapa pasien mulai memperhatikan, beberapa pegawai mulai berbisik. Itu siapa sih? Sering banget kesini. Kayaknya dekat sama Ratih. Padahal tidak ada yang dekat. Suatu siang, Dimas datang lagi, namun kali ini lebih berani. Ratih, kita ngobrol bentar yuk di luar. Ratih langsung menggeleng. Maaf mas, saya nggak bisa ninggalin meja. Sebentar aja, penting. Nada suara Dimas berubah, lebih menekan. Ratih menatapnya, lebih tegas dari sebelumnya. Maaf mas, saya nggak ada urusan di luar kerja. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak tersenyum. Wajahnya berubah, tipis, namun terlihat. Ia menatap Ratih beberapa detik, lalu berkata pelan. Serius nggak mau? Ratih menggeleng. Dan di detik itu, sesuatu berubah. Dimas berbalik, namun kali ini langkahnya tidak santai. Ada sesuatu yang tertahan. Dan sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak, tanpa melihat Ratih. Jangan nyesel. Kalimat itu pelan, namun cukup untuk membuat Ratih terdiam. Ia tidak menjawab, namun perasaannya semakin tidak enak. Hari itu, Ratih pulang lebih cepat dari biasanya, dengan pikiran yang tidak tenang. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, cerita sedang dibentuk. Versi yang berbeda, versi yang tidak pernah ia ucapkan. Di sebuah ruangan, Dimas duduk bersama seseorang. Maya, istrinya. Selama ini aku diam, kata Dimas pelan. Maya menatapnya, curiga. Ada apa? Dimas menghela napas, seolah berat. Itu cewek yang di klinik? Maya langsung tegang. Kenapa? Dimas menatap layar ponselnya, lalu menunjukkannya. Sebuah chat. Nama pengirimnya, Ratih. Isi pesannya, Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen. Maya membeku. Matanya membesar, tangannya gemetar. Untuk satu tujuan, mengalihkan kesalahan dan memastikan Ratih yang disalahkan. Dimas menatap Maya dengan wajah yang dibuat-buat tenang. Aku juga kaget, katanya pelan. Dia yang duluan. Kalimat itu menjadi awal dari semuanya. Sementara itu, di klinik, hari kembali berjalan seperti biasa. Ratih masih bekerja, masih tersenyum, masih membantu orang lain, tanpa tahu bahwa namanya sedang berubah. Padahal, chat itu tidak pernah ada. Itu hasil editan, disusun rapi. Bukan lagi Ratih yang ramah, tapi Ratih yang akan segera dituduh. Dan di balik kaca ruang dokter, seseorang memperhatikan. Raka, pemilik klinik itu, ia melihat semuanya, dari awal, dari kedatangan Dimas, dari penolakan Ratih, dari perubahan sikap Dimas, namun saat itu, ia belum bertindak. Karena ia tidak tahu bahwa ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, dan sore itu, tanpa disadari siapapun, sebuah fitnah telah lahir. Semua dimulai dari satu cerita. Bukan cerita yang benar, bukan juga cerita yang lengkap, tapi cerita yang terdengar meyakinkan. Dan seperti kebanyakan hal di tempat itu, cerita seperti itu tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Di warung kecil ujung gang, di pos ronda, di teras rumah saat sore hari. Nama Ratih mulai disebut. Awalnya pelan, hampir seperti rahasia. Kami tahu nggak Ratih yang kerja di klinik itu? Kenapa emangnya? Katanya dekat sama suami orang. Bisikan itu berpindah dari satu orang ke orang lain. Ditambah, dibumbui, dibelokkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bukan lagi katanya, tapi memang. Di rumahnya, Maya duduk diam. Ponsel masih di tangannya. Layar masih menyala. Chat itu masih terbuka. Nama pengirim, Ratih.
Isi pesan, "Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Matanya tidak berkedip, napasnya berat. Di sampingnya, Dimas duduk, tenang. "Terlalu tenang? Aku juga nggak nyangka," kata Dimas pelan. Seolah dirinya korban. Maya menoleh perlahan, tatapannya berubah. "Jadi ini yang kamu lakukan selama ini?" Dimas menggeleng, cepat. "Nggak, Mai. Aku malah yang kaget." Ia menghela napas, berakting. Dia yang duluan. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk memindahkan semua kesalahan. Maya menggenggam ponselnya lebih erat. Air matanya jatuh. Namun bukan hanya karena sedih, karena marah, karena dikhianati. Dan dalam keadaan seperti itu, manusia tidak mencari kebenaran. Mereka mencari siapa yang harus disalahkan, dan Dimas sudah menyiapkannya. Ia membuka galeri, menunjukkan foto. Ratih dan Dimas berdiri dekat di depan klinik. Diambil dari sudut yang membuat mereka terlihat lebih dari sekadar berbicara. "Ini aku foto waktu dia maksa ketemu," kata Dimas, datar. Padahal kenyataannya itu momen singkat, dipilih, dipotong, dipelintir. Maya tidak lagi berpikir, tidak lagi bertanya. Semua yang ia butuhkan sudah ada di layar itu. Dan dalam sekejap, Ratih menjadi orang yang bersalah. Hari berikutnya, Maya datang ke klinik. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Pintu dibuka dengan keras. Semua orang langsung menoleh. Ratih yang sedang mencatat data pasien terhenti. Matanya langsung mengarah ke sumber suara. "Tunjukin mana yang namanya Ratih." Suara Maya menggema. Ruang tunggu langsung sunyi. Beberapa pasien saling pandang. Ratih berdiri perlahan. "Saya Ratih?" Belum sempat ia bertanya, Maya langsung berjalan mendekat. Cepat, tanpa ragu. Wajahnya penuh amarah. "Kamu puas sekarang?" Ratih membeku. "Maaf, maksudnya apa ya, Bu? Jangan pura-pura." Suara Maya meledak. Semua orang kini benar-benar memperhatikan. Maya mengangkat ponselnya, menunjukkan layar ke arah Ratih dan ke arah semua orang. "Ini apa?" Ratih melihat. Chat itu, foto itu. Matanya membesar. "Itu bukan saya." Suaranya pelan, namun jelas, dan langsung ditenggelamkan. "Masih berani ngalak? Udah jelas kayak gitu." Beberapa orang mulai berbisik. "Serius itu Ratih? Nggak nyangka sih." Ratih menggeleng. "Bu, itu bukan chat saya, itu editan." "Cukup," Maya memotong. "Jangan bikin alasan." Suasana semakin panas. Beberapa pasien mulai berdiri, bukan untuk menenangkan, tapi untuk melihat lebih dekat. Di sudut ruangan, Raka berdiri, diam, matanya memperhatikan semuanya. Dari awal, dari tuduhan, dari reaksi Ratih, dari bukti yang ditunjukkan. Ia tahu satu hal, ada yang tidak benar. Ia pernah melihat bagaimana Dimas datang berkali-kali, bagaimana Ratih selalu menjaga jarak, bagaimana Ratih menolak. Namun saat itu, ia belum berbicara, karena situasi belum sampai pada titiknya. Sementara itu, Maya semakin mendekat. "Perempuan kayak kamu," suaranya bergetar, "nggak punya malu." Ratih menunduk, air matanya mulai jatuh. Namun ia tetap berkata, "Saya tidak melakukan itu." Namun di tempat itu, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah apa yang terlihat. Dan hari itu, semua orang melihat bukti, bukan kebenaran. Dan sejak saat itu, nama Ratih tidak lagi sama. Ia bukan lagi Ratih yang ramah di klinik. Ia menjadi Ratih yang dibicarakan semua orang. Dan ini baru awal. Klinik itu akhirnya kembali sunyi. Namun bukan karena masalah selesai. Justru karena masalah itu keluar dari ruangan, keluar dari kontrol, dan masuk ke tempat yang lebih berbahaya, kampung. Sore itu, kabar sudah menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Bukan lagi sekadar cerita,
bukan lagi sekadar bisikan, tapi sudah menjadi fakta versi warga. Ratih itu ternyata pelakor. Udah ada buktinya. Chat sama fotonya jelas. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang memverifikasi. Karena dalam banyak kasus, yang terlihat sudah cukup. Di dalam rumah kecilnya, Ratih duduk diam. Pintu tertutup, jendela setengah terbuka, namun suara dari luar tetap masuk. Kasian ya suaminya. Perempuan kayak gitu harus diusir. Setiap kata masuk, menancap. Ratih memejamkan mata. Tangannya mengapal pelan. Aku nggak salah. Namun kalimat itu terasa semakin lemah. Karena di luar sana tidak ada yang ingin mendengarnya. Tiba-tiba, Ratih, keluar kamu! Suara itu keras, menggelegar. Ratih langsung membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu ia kenal, Maya. Ratih berdiri, langkahnya ragu. Namun suara di luar semakin keras. Jangan ngumpat! Dan ketika ia membuka pintu, ia langsung membeku. Puluhan orang berdiri, menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada simpati, hanya penghakiman. Maya berdiri di depan, paling depan. Wajahnya penuh amarah, matanya merah. Kamu pikir aku nggak akan datang ke sini? Ratih menelan ludah. Bu, saya bisa jelasin. Jelasin apa? Maya langsung memotong. Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan ke semua orang. Ini bukti kamu. Semua orang melihat. Chat itu, foto itu, dan dalam satu momen, semua orang merasa punya alasan untuk membenci. Dasar pelakor. Kata itu akhirnya keluar. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Perempuan gak tahu diri, merusak rumah tangga orang, gak punya malu. Suara-suara itu datang dari segala arah, tanpa henti, tanpa jeda. Ratih menggeleng, air matanya mulai jatuh. Itu bukan saya, itu editan. Namun tidak ada yang mendengar, karena di tengah kerumunan, yang paling keraslah yang dipercaya. Ngaku aja, udah jelas, jangan munafik. Ratih mundur satu langkah, lalu satu lagi. Namun kerumunan maju, tidak memberi ruang, tidak memberi napas, dan tiba-tiba, plak! Tamparan keras mendarat di pipinya. Ratih terpaku. Waktu terasa berhenti. Tangannya perlahan menyentuh pipinya. Perih. Namun bukan itu yang paling sukit. Melainkan, tidak ada yang menghentikan. Dan setelah itu, segalanya pecah. Seseorang melempar sandal. Lalu satu lagi. Suara semakin keras. Ajarin biar kapok. Usir aja. Beberapa orang maju. Tidak semua. Namun cukup untuk membuat Ratih merasa tidak aman. Ia tidak melawan, tidak membalas, ia hanya berdiri, menerima semuanya. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku nggak salah. Namun kata itu tidak berarti apa-apa. Karena keputusan sudah dibuat. Tanpa wakta pengadilan. Tanpa kebenaran. Hanya berdasarkan apa yang mereka percaya. Ratih akhirnya tidak kuat. Kakinya lemas. Tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Debu menempel di bajunya. Tangannya gemetar. Tangisnya pecah. Kenapa? Suaranya terputus. Kenapa kalian gak pernah tanya aku dulu? Namun tidak ada jawaban. Hanya tatapan. Tatapan yang kini lebih dingin dari sebelumnya. Maya berdiri di depannya, menatap dari atas. Perempuan kayak kamu, suaranya pelan, gak pantas dihargai. Kalimat itu lebih tajam dari tamparan. Ratih menunduk, tidak lagi mencoba membela diri, karena ia sadar tidak ada yang mau mendengar. Di pinggir kerumunan, beberapa orang terlihat ragu, namun tidak ada yang maju. Karena melawan kerumunan berarti melawan semua orang, dan tidak semua orang berani.
Di kejauhan, seseorang berdiri, diam, raka. Ia melihat semuanya, dari awal, dari tuduhan, dari tamparan, dari kehancuran. Tangannya mengepal pelan, namun ia belum bergerak. Belum. Karena ia tahu, saat ia melangkah, segalanya akan berubah. Dan momen itu belum datang. Sementara itu, Ratih tetap di tanah, sendirian, dikelilingi banyak orang, namun tidak memiliki siapapun. Dan di titik itu, ia mencapai sesuatu yang paling menyakitkan. Bukan sekadar dihina, tapi ditinggalkan. Tanpa pernah diberi kesempatan untuk mengatakan kebenaran. Kerumunan itu akhirnya bubar. Namun tidak ada satupun yang benar-benar selesai. Orang-orang pergi satu persatu, tanpa menoleh, tanpa berkata apa-apa. Seolah apa yang baru saja terjadi hanya bagian dari hari mereka. Namun di tengah jalan itu, masih ada seseorang yang tertinggal. Ratih. Duduk di tanah, tidak bergerak. Debu menempel di pakaiannya. Rambutnya berantakan. Wajahnya basah oleh air mata yang belum sempat ia hapus. Dan yang paling terlihat adalah matanya. Kosong. Bukan karena ia tidak merasa, tapi karena ia sudah terlalu banyak merasa. Suasana berubah drastis. Yang tadi penuh teriakan, kini menjadi sunyi. Namun ini bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang menekan. Sunyi yang membuat napas terasa berat. Sunyi yang justru membuat semua suara tadi terus terulang di kepala. Pelakor. Gak punya malu. Usir aja. Setiap kata kembali. Berulang. Tanpa jeda. Ratih menutup matanya. Tangannya perlahan menyentuh pipinya. Bekas tamparan itu masih terasa. Hangat, perih. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan yang ia rasakan di dalam. Aku bukan. Suaranya keluar pelan, hampir tidak terdengar. Namun tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang mendengar. Beberapa saat berlalu, atau mungkin lebih lama, waktu terasa tidak jelas. Hingga akhirnya, Ratih mencoba bergerak. Tangannya bertumpu pada tanah, kakinya gemetar. Namun ia memaksa berdiri, karena ia tahu, ia tidak bisa selamanya berada di sana. Dengan langkah yang goyah, ia mulai berjalan. Pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak. Beberapa orang yang masih berada di luar rumah melihatnya, namun tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang bertanya. Hanya tatapan. Tatapan yang kini lebih dingin dari sebelumnya. Ratih berhenti di depan rumahnya. Rumah yang selama ini ia anggap aman. Namun sekarang terasa asing. Tangannya menggantung di udara, ragu untuk membuka pintu. Karena ia tahu, masuk ke dalam tidak akan menghapus apa yang terjadi. Namun ia tidak punya tempat lain. Klik. Pintu terbuka. Ia masuk dan menutupnya perlahan. Dunia luar hilang, namun rasa sakit tidak. Rumah itu sunyi, gelap. Ratih tidak menyalakan lampu. Ia berjalan ke dalam, lalu duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dan di sana, tangis itu pecah lagi. Lebih keras, lebih dalam. Kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Waktu berjalan, langit di luar semakin gelap. Namun di dalam, Ratih tetap di tempat yang sama. Hingga akhirnya, tangis itu berhenti. Bukan karena ia sudah tenang, tapi karena ia sudah kehabisan tenaga. Yang tersisa hanya kosong. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa fokus. Untuk pertama kalinya, Ratih tidak lagi marah. Tidak lagi ingin membela diri. Karena semuanya terasa sia-sia. Setelah ini, aku harus bagaimana? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Namun di luar sana, sesuatu mulai berubah. Terdengar suara mesin mobil. Pelan namun jelas. Masuk ke dalam gang.
Lampu mobil menyinari jalan. Beberapa warga yang masih di luar langsung menoleh. Mobil siapa itu? Tidak biasa ada mobil seperti itu di sana, apalagi mobil hitam mengkilap. Perlahan, mobil itu masuk lebih dalam, menyinari rumah-rumah, menyinari jalan, dan berhenti, tidak jauh dari rumah Ratih. Di dalam rumah, Ratih sedikit mengangkat kepala. Cahaya dari luar masuk melalui celah jendela, menyentuh wajahnya. Ia terdiam. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terasa akan mengubah semuanya. Di luar, pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar. Langkahnya tenang, auranya langsung terasa. Orang-orang mulai berbisik. Itu siapa? Tidak ada yang tahu. Namun semua orang merasakan hal yang sama. Pria itu bukan orang biasa. Dan tanpa mereka sadari, kedatangannya bukan kebetulan. Melainkan awal dari perubahan. Mobil itu berhenti, tepat di tengah jalan sempit yang beberapa jam lalu dipenuhi teriakan. Kini, sunyi. Lampu depan masih menyala, menyinari wajah-wajah yang tadi penuh amarah. Namun sekarang, penuh tanda tanya. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar, Raka. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang secara refleks memberi jalan, tanpa disuruh, tanpa sadar. Raka tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Matanya langsung tertuju pada satu tempat, rumah Ratih. Di dalam rumah, Ratih masih duduk di lantai, namun langkah kaki itu terdengar, pelan namun jelas, semakin dekat dan berhenti di depan pintu. Tok, tok. Ketukan itu pelan, namun cukup untuk membuat Ratih tersentak. Ia mengangkat wajahnya, ragu. Tok, tok. Kali ini lebih jelas. Dengan sisa tenaga yang ada, Ratih berdiri. Langkahnya goyah. Ia berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Dan perlahan, ia membuka. Di depannya, berdiri Raka. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada kata. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Raka tidak langsung bicara. Ia melihat Ratih, melihat wajahnya, melihat luka yang tidak hanya di luar. Lalu tanpa berkata apapun, ia melepas jasnya dan menyelimutkannya ke bahu Ratih. Hangat. Ratih terdiam. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, ia merasa tidak sendirian. Raka kemudian berbalik, menghadap kerumunan. Tatapannya berubah, dingin, tegas, tidak bisa ditawar. Dan dengan suara yang tenang, namun menghantam, ia berkata, "Siapa yang menyebut Ratih pelakor?" Tidak ada yang menjawab. Beberapa orang menunduk. Maya berdiri di depan, masih memegang ponsel. Namun kini, tangannya gemetar. "Itu memang kenyataannya," katanya pelan. Namun tidak lagi sekuat sebelumnya. Raka menatapnya, lama, lalu berjalan satu langkah ke depan. "Kenyataan atau cerita yang kamu pilih untuk percaya?" Kalimat itu jatuh dan langsung mengubah suasana. Raka mengalihkan pandangan ke arah semua orang. Kalian semua melihat chat, melihat foto, lalu langsung memutuskan siapa yang salah. Ia berhenti. Tapi kalian tidak pernah bertanya, dari mana semua itu berasal. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang pernah berpikir sejauh itu. Raka mengeluarkan ponselnya. "Kalau kalian mau bukti," ia menyalakan layar. "Ini." Di layar, terlihat rekaman CCTV. Dimas datang ke klinik, berulang kali, mendekati Ratih. Dan setiap kali, Ratih menjauh, menolak, menghindar. Tidak ada satupun momen di mana Ratih terlihat mendekat. Wajah-wajah mulai berubah. Perhatikan baik-baik. Raka memperbesar video. Siapa yang mendekat duluan? Hening. Karena jawabannya sudah jelas. Raka membuka file lain. Dan ini, screenshot chat asli, bukan yang beredar.
Terlihat jelas bahwa chat itu telah diedit, dipotong, disusun ulang, untuk terlihat seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi. Maya mundur, satu langkah. Matanya membesar. Ini nggak mungkin. Raka menatapnya. Dimas yang datang ke klinik. Dimas yang mendekati Ratih. Dan ketika ketahuan, dia memilih menyelamatkan dirinya dengan menghancurkan Ratih. Tidak ada suara. Tidak ada pembelaan. Semua orang membeku. Kebenaran akhirnya terlihat dan rasanya lebih berat dari tuduhan. Ratih berdiri di belakang Raka. Matanya masih basah. Namun kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena akhirnya ada yang percaya. Raka melangkah ke sampingnya. Ia menggenggam tangan Ratih, lalu berkata pelan, namun cukup untuk didengar semua orang. Ratih bukan pelakor. Ratih korban dari kebohongan yang kalian pilih untuk percaya. Kalimat itu menutup segalanya. Tidak ada yang berani berbicara, karena semua orang tahu mereka salah. Dan malam itu bukan hanya Allah yang terbongkar, tapi juga wajah asli dari semua yang ada di sana. Tidak ada suara. Benar-benar tidak ada. Setelah video itu diputar, setelah bukti itu ditunjukkan, setelah setiap kata Raka menghancurkan semua tuduhan, yang tersisa hanyalah kesunyian. Namun ini bukan kesunyian biasa. Ini kesunyian yang memalukan. Kesunyian yang menelanjangi. Kesunyian yang memaksa semua orang melihat diri mereka sendiri. Satu persatu wajah berubah. Yang tadi penuh keyakinan, kini ragu. Yang tadi penuh amarah, kini takut. Yang tadi berteriak, kini tidak berani bersuara. Maya berdiri di tempatnya, masih memegang ponsel. Namun kini, tangan itu gemetar. Matanya berkaca-kaca. Bukan lagi karena marah, melainkan karena semua yang ia yakini runtuh. Aku nggak tahu. Suaranya pecah. Ia menatap Ratih untuk pertama kalinya tanpa kebencian. Hanya ada satu hal di matanya sekarang. Penyesalan. Aku pikir kamu yang... Kalimatnya terhenti karena ia sendiri tidak sanggup melanjutkannya. Beberapa warga mulai bergerak, pelan, ragu. Maaf ya Ratih. Satu suara, lalu dua, lalu banyak. Kami salah. Kami terlalu cepat percaya. Kami nggak tahu. Kata maaf mulai terdengar di mana-mana. Namun tidak ada yang terasa ringan. Karena semua orang tahu. Kata itu datang setelah semuanya terlambat. Ratih berdiri diam. Mendengarkan. Namun tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada lega, tidak ada kemarahan. Hanya diam. Di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Ia mencoba merasakan marah, namun tidak ada. Ia mencoba merasakan lega, namun juga tidak ada. Yang tersisa hanya satu hal. Kosong. Karena luka yang terlalu dalam tidak sembuh hanya karena kebenaran muncul. Raka melihat itu. Ia tidak berkata apa-apa. Namun genggaman tangannya sedikit menguat. Seolah mengatakan, aku di sini. Lalu Raka yang melangkah ke depan. Menghadap semua orang. Permintaan maaf kalian, ia berhenti. Tidak akan menghapus apa yang sudah kalian lakukan. Suaranya tenang. Namun kali ini lebih berat. Tidak ada yang berani menjawab. Karena semua orang tahu. Itu benar. Seorang pria tua maju. Langkahnya pelan. Kami hilaf, ia menunduk. Kami terlalu cepat menghakimi. Namun kalimat itu tidak cukup. Karena yang mereka lakukan bukan sekedar salah. Mereka menghancurkan seseorang di depan umum tanpa memberi kesempatan. Ratih akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya masih basah.
Namun kali ini, tatapannya berbeda. Lebih tenang, lebih dalam. Ia melihat mereka satu persatu. Orang-orang yang tadi berteriak, orang-orang yang tadi melempar, orang-orang yang tadi menghancurkannya. Dan di momen itu, sesuatu berubah, bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Ia tidak lagi berdiri sebagai korban, ia berdiri sebagai seseorang yang telah melewati semuanya. Aku dengar semua permintaan maaf kalian. Akhirnya ia berbicara. Semua orang langsung diam. Tapi, suaranya pelan. Kalian percaya aku setelah semuanya hancur. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Beberapa orang langsung menangis, karena mereka tahu. Itu benar. Kalau hari ini, Rati melanjutkan, tidak ada yang menunjukkan kebenaran, ia berhenti, menatap mereka. Apa kalian akan berhenti? Tidak ada yang bisa menjawab, karena mereka tahu jawabannya. Tidak, mereka tidak akan berhenti. Dan itulah yang paling menyakitkan. Raka kembali ke samping Rati, tidak banyak kata, tidak perlu, karena sekarang semua orang sudah melihat, bukan hanya kebenaran tentang Rati, tapi juga cermin dari diri mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada lagi yang berani berbicara. Orang-orang masih berdiri di tempat mereka. Tidak ada yang benar-benar pergi, seolah kaki mereka tertahan oleh satu hal yang sama. Rasa bersalah. Rati berdiri di sana, di tempat yang sama. Tempat di mana beberapa jam lalu ia dihina, diteriaki, dipermalukan. Namun sekarang, semua mata memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi kebencian, bukan lagi kemarahan, melainkan penyesalan. Seorang ibu tua melangkah maju, pelan, seolah setiap langkahnya membawa beban. Ratih, suaranya bergetar. Maafkan kami. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat berat. Disusul yang lain. Maaf ya, kami salah. Kami terlalu cepat percaya. Suara-suara itu muncul satu persatu. Tidak lagi keras, tidak lagi menyerang. Namun justru itu yang membuat suasana terasa lebih menyakitkan. Karena semakin banyak kata maaf terdengar, semakin jelas satu hal. Semua ini sudah terlambat. Ratih mendengarkan. Diam. Matanya menatap satu persatu wajah di depannya. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, yang dulu ia sapa, yang dulu ia percaya. Dan yang kini menghancurkannya. Di dalam dirinya, ia mencoba merasakan sesuatu. Marah? Tidak. Lega? Tidak juga. Yang tersisa hanya rasa lelah. Aku dengar semua permintaan maaf kalian. Akhirnya ia berbicara. Semua orang langsung diam. Tapi, suaranya pelan, namun jelas. Luka ini tidak hilang hanya karena kalian bilang maaf. Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang menangis, karena mereka tahu itu benar. Rati menarik napas panjang. Aku tidak membenci kalian. Beberapa orang sedikit mengangkat kepala, seolah menemukan harapan. Namun Rati melanjutkan, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kalimat itu menjadi batas. Batas antara masa lalu dan masa depan. Raka tetap di samping Rati. Tidak menyela, tidak mengarahkan. Hanya ada. Memberi ruang. Rati menatap sekeliling. Rumah-rumah yang dulu terasa hangat, jalan yang dulu ia lalui setiap hari, orang-orang yang dulu ia anggap keluarga, semuanya masih sama. Namun rasanya tidak lagi.
Aku cuma butuh satu hal dari awal. Suaranya sedikit bergetar. Kalian percaya aku sebelum semuanya terjadi. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena ia dihancurkan, melainkan karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Beberapa orang tidak sanggup menahan tangis, namun Ratih tidak berhenti. Aku tidak akan membalas. Ia menggeleng pelan, tapi aku juga tidak akan tinggal. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, karena semua orang tahu ini bukan ancaman. Tidak semua luka terlihat, dan tidak semua orang yang bilang maaf benar-benar mengerti apa yang sudah mereka hancurkan. Ratih tidak pergi karena dia benci. Ratih pergi karena dia akhirnya sadar tidak semua tempat layak disebut rumah. Kadang, yang harus kita selamatkan bukan hubungan, tapi diri kita sendiri. Sekarang, kalau kamu berada di posisi Ratih, kamu akan bertahan demi memaafkan? Atau memilih pergi demi menyelamatkan diri? Kalau berkenan, tulis pilihanmu di komentar. Dan jujur, kalau kamu ada di sana saat itu, kamu akan membela Ratih atau memilih diam seperti yang lain? Tulis jawabanmu di komentar. Aku penasaran dengan pilihanmu.